Assalamualaikum Sobat Football United, sambil jalan sore. Jadi di hari Jumat sore ini ketika gue bikin video ini ada informasi yang menarik yang ingin gue bahas. Michael Carrick ya, luar biasa, sudah mendapatkan satu gelar nih. Gelar apa? Gelar Manager of the Month. Jadi Michael Carrick ini mendapatkan Manager of the Month atau gelar manajer terbaik untuk bulan Januari. Dan menurut gue ini hal yang wajar ya. Kenapa? Bukan karena fans Manchester United atau seperti apa. Karena perbandingan dengan klub lain. Jadi Michael Carrick ini kan memimpin Manchester United di 5 pertandingan di bulan Januari dan juga bulan Februari sih sebenarnya kalau di total 5 pertandingan tersebut. Tapi kalau melihat dari 5 pertandingan terakhir Manchester United bersama dengan Michael Carrick, Manchester United ini menduduki peringkat pertama di 5 pertandingan terakhir. Artinya kalau dilihat jumlah poin yang didapat, lalu juga selisih gol, Manchester United ini menduduki peringkat pertama. Yang menarik bahwa Chelsea dengan manajer barunya juga Rossenior ini menduduki peringkat kedua dengan selisih yang tidak jauh sebenarnya dengan Manchester United. Tapi raihan Michael Carrick ini luar biasa di 5 pertandingan terakhir karena Manchester United mengungguli klub ataupun tim seperti kayak Manchester City, seperti kayak Arsenal, Liverpool, Aston Villa, dan nama-nama lain. Sehingga sangat wajar menurut gue akhirnya menjadi Manager of the Month. Nah, yang menarik yang ingin gue bahas juga sekaligus juga sebagai catatan ya, bahwa Manager of the Month ini bukan untuk Manchester United ya. Ini bukan yang pertama musim ini. Di sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, gue kalau salah tolong di drop di kolom komen ya Sport Football United. Ruben Amorim itu juga dapat Manager of the Month. Artinya performa Manchester United di bulan Oktober bersama dengan Ruben Amorim ini bagus, sehingga dia mendapatkan Manager of the Month. Tapi seperti kita ketahui ya, Ruben Amorim sekarang tidak lagi berada di Manchester United ya. Dan uniknya lagi, sebulan setelah Ruben Amorim mendapatkan Manager of the Month, Enzo Maresca ini menjadi manajer terbaik setelah Ruben Amorim. Dan kita tahu Enzo Maresca pun juga tidak berada lagi di Premier League ya, bersama dengan Chelsea, dipecat. Gue lupa dipecat atau dia mengundurkan diri, tapi yang jelas tidak lagi berada di Chelsea. Uniknya lagi, di bulan Agustus ketika kompetisi baru berjalan, nama Arne Slot nih yang jadi Manager of the Month. Performa yang luar biasa Liverpool di awal-awal kompetisi, tapi kita tahu setelahnya bahkan sempat disanter-santerkan ya, atau disuarakan dipecat Arne Slot. Menimbulkan saat ini diskusi ataupun perdebatan mengenai apakah dia akan sampai selesai atau tidak musim ini misalnya, ataukah akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Padahal dia mengawali sebagai Manager of the Month di bulan Agustus. Poin gue apa sih sebenarnya dengan yang gue ucapkan tadi? Tentu saja ini hasil yang bagus bagi Michael Carrick. Bagi fans Manchester United ini juga sebuah semacam kayak fondasi yang kuat ya, bahwa ya Michael Carrick mengawali rezimnya di Manchester United dengan sesuatu yang positif. Ketika jeda ini dimulai setelah match day ke-26, Manchester United kokoh berada di peringkat keempat di zona Liga Champions. Ini sekali lagi hal yang positif dan harus dilihat sebagai sesuatu yang positif juga ya. Tapi sepak bola ini dinamis. Sepak bola ini cair. Segala sesuatunya bisa berubah. Fluktuasinya juga cukup besar. Sehingga apa yang Michael Carrick dapatkan di bulan Januari atau paling tidak sampai dengan saat ini berupa hasil positif bersama dengan Manchester United, lalu juga
berbuah untuk secara individu ya, Manager of the Month di bulan Januari. Ini belum bisa dijadikan jaminan bahwa Manchester United akan finish di peringkat tertentu misalnya di akhir musim nanti. Gua melihat ada banyak hal yang bisa terjadi, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi juga. Misalnya ya gejolak di dressing room, lalu juga situasi cedera. Secara taktik gue juga melihat ada banyak ujian yang harus dijawab oleh Michael Carrick. Di beberapa pertandingan terakhir dia selalu memainkan 11 yang sama. Tapi mau sampai kapan 11 yang sama itu dimainkan? Ada beberapa kombinasi variasi yang terlihat menurut gue masih memiliki celah kelemahan ya di beberapa kesempatan. Jadi hal-hal seperti itu menurut gue ya menjadi perhatian lah untuk kedepannya. Karena seperti contoh-contoh yang gue tadi sebutkan, bisa saja ini berubah arah. Tentu saja gue tidak ingin itu terjadi. Gue ingin Manchester United musim ini finish dengan kuat ya. Finish strong, katakanlah seperti itu. Mendapatkan tiket Liga Champions ke Eropa. Ketika gue bikin video ini, gue paham pasti ada juga suara-suara optimis, suara-suara positif gitu ya. Bisa bang, pasti. Carrick punya DNA Manchester United. Carrick bisa menguasai dressing room. Carrick ini dan itu. Carrick fleksibel dan lain-lain. Iya, gue paham. Tapi sekali lagi, harus disisakan juga ruang ya untuk hasil-hasil yang tidak terduga. Dan ini juga terkait situasi non-teknis. Jangan lupa Manchester United bumbu non-teknisnya juga besar. Bukti terkuatnya ya pergantian pelatih. Itu banyak bumbu non-teknis menurut gue yang sangat kental sekali. Sehingga akhirnya klub mengambil kebijakan seperti itu gitu. Bahwasanya saat ini masuk ke periode yang positif, ini sesuatu yang bagus sampai dengan saat ini. Kedepan, ya tantangan bagi Michael Carrick tidak main-main menurut gue. Kompetisi akan semakin ketat. Kalau dilihat juga di papan klasemen misalnya ya, klub-klub juga semakin siap bersaing. Tadi gue katakan di 5 pertandingan terakhir, bukan hanya Manchester United yang mendapatkan hasil positif, Chelsea pun juga demikian. Dan kalau dilihat di papan klasemen, Chelsea itu menjadi pesaing dari Manchester United untuk bisa mendapatkan tiket Eropa atau tiket Liga Champions untuk musim depan. Klub-klub lainnya misalnya seperti kayak Liverpool juga menurut gue perlahan mereka bangkit. Aston Villa sedang dalam periode yang naik dan turun, susah untuk ditebak. Dan Manchester United saat ini salah satu tantangan terbesar menurut gue. Dan ini juga sering berbuah menjadi sebuah kesulitan, yaitu adalah konsistensi. Dari periode negatif bisa naik menjadi situasi yang positif, itu merupakan satu hal, artinya dari kekalahan mendapatkan kemenangan. Tapi dari kemenangan lalu bisa stabil mendapatkan kemenangan terus, itu juga tantangan yang tidak kecil menurut gue. Dan Manchester United pun juga merasakannya kan, bagaimana setelah 4 kemenangan beruntun lalu tidak bisa diteruskan begitu loh. Walaupun ya bagaimana Manchester United mendapatkan hasil seri menghadapi West Ham juga menurut gue harus diapresiasi. Kurang lebih seperti itu membahas Michael Carrick yang menjadi manajer menjadi manajer terbaik ya di bulan Januari. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.